Dia nangis melihat saya, "Ibu jangan mati, Bu. Nanti kalau ibu mati, anak saya kuliah gimana? Kok delala dapat 2 hari dia yang meninggal. Di sini meninggal kena COVID, langsung perusahaan tahu ditutup total. Ternyata anak buah SMS, Bu, jangan ditutup cateringnya, Bu. Saya masih punya cicilan sepeda motor, masih cicilan rumah, masih kontrak." Dari itu saya semangat lagi. Setan, bismillah, tahajud, duha saya lakukan, minta sama Allah, sama masyarakat. Tiba-tiba teman datang, dia ngomong, "Bu, saya nggak pakai bunga, berkat anak yatim yang saya support kasih makan." Ya, alhamdulillah sekarang udah bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya nama asli Kurniati. Saya dari PT Kurnia Catering di kawasan MM 2100 Jatiwangi. Awal dari perjuangan saya bukannya langsung jadi catering begini, karena saya dari Arab dulu jadi babu, yaitu ahli masak, tukang masak di Al-Amir di Riyadh. Saya di Madinah 2 tahun, di Riyadh 3 tahun, terakhir itu ada perang Irak. Posisi perang Irak itu kita masih nggak bisa pulang. Sampai perang Irak damai, orang tua saya meninggal karena memikirkan saya yang di Arab. Terus pulang dari Arab udah 5 tahun, habis perang Irak, resah keluarga saya, yaitu gak boleh balik lagi. Saya ada di Cakung. Di Cakung di situ anak saya sebelum berangkat saya titipkan masih umur 6 tahun sama 5 tahun. Dari itu pesen kakak saya, nggak boleh kamu berangkat lagi. Akhirnya saya cari-cari kerjaan, nemu, sempat ngajar di matbah, bahasa Arabnya itu tukang masak, ya, dapur. Cuma sebentar karena jauh dari Cakung situ, akhirnya jadi kondektur bis. Jadi kondektur itu waktu itu ada orang Banyuwangi yang di Pulau Gadung itu jadi kepala terminal. Tolong saya minta bantu kerjaan. Waktu itu memang saya bisa karate dikit. Dari Arimbi Merak, Merak Bogor waktu itu, Mas. Kurang lebih nggak sampai setahun. Selesai itu karena jaraknya jauh juga, kakak saya suruh berhenti, dicarilah jadi satpam. Waktu itu satpam PT Taiso, produksi bahan India. Di situ pun ya juga nggak lama, hanya berapa ya, hampir nggak sampai 2 tahun. Gajinya kecil waktu itu, 90. Zaman 90 itu, Bu, mencukupin anak 2 saya, Mas. Mengontrak, nggak ngumpul sama kakak saya. Karena Jakarta kita harus berani gitu, kita nggak malas. Yang penting judulnya saya bisa makan dan anak saya hidup itu. Habis dari satpam, terus ada teman saya lagi ngajak jahit, kepingin gaji tambah gitu. Yaitu masih 5.700 per hari. Ya kita kejar lembur, sama jual peyek, sama jual nasi, saya titipin ke satpam. Jadi satpamnya itu terharu melihat saya gitu. "Kamu mau nggak? Kamu kayaknya bakat deh masak." Itu dasar awalnya saya dari situ. Itu orang dari Surabaya, kepala satpamnya. Saya mengeluh, "Pak,
saya mengundurkan diri, anak saya sakit kena tipes. Kenapa? Terus kamu kalau nggak kerja makan apa? Ya peduli. Terus dia ngomong, kamu mau nggak ngisi di PT Sabta? Kirim nasi bungkus, nasi zamannya 600 perak mas. Telur separuh, popeksi kan sedikit. Dari itu masa pelan-pelan. Dan modal saya muter mas. Akhirnya saya pelan-pelan, anak saya sakit, dia mengisi catering, ada yang narik jadi tukang masak saya di PT Dewu Mobil. PT Dewu Mobil itu waktu itu tahun 88 kalau nggak salah ya. Saya ditarik jadi tukang masak, modal nekat mas. Pas bos saya yang punya catering itu orang Batak, dia tidak pernah masak, nggak pernah, jadi serahkan saya dari administrasi, ngelola semuanya. Dari itu pelan-pelan, terus PT Dewu bangkrut. PT bangkrut, saya kan nggak pingin ama menetes air mata. Kapan saya punya catering sendiri gitu. Zaman dulu pakai tukang masak itu kan pakai apa deplok gitu, nggak ada blender mas. Kompor serot sampai saya ini gede ini kayak tenaga becak ini mas, kompak ceritanya. Sekarang enak kan pakai gas segala. Terus habis gitu saya buka mas, buka pelan-pelan di KBN, jadi 1.000, 2.000, 3.000 nasi bungkus. Waktu saya di mobil kan ngumpulin gitu, ngumpulin duit. Terus ada yang ngajak di Bogor, akhirnya saya diajukan. Ya alhamdulillah dari itu hampir 500 karyawan. Waktu itu harga nasi 1.500 sama airnya. Jadi saya mundar-mandir Cakung, naik bis. Dan saya pulang mundar-mandir karena ada catering di KBN, kawasan Nusantara Jahit itu. Terus akhirnya saya kumpulin. Ada PT Senturi Baterai yang menarik awal saya. Saya mikir dari mana modal, saya puter aja itu duit. Saya mobil pakai KWK waktu itu, sekali ngiring angkot PP 50 itu. Akhirnya dia kasihan bagian koperasi ke saya, ibu mau saya pinjemin duit 15 juta untuk DP mobil, nanti setiap ibu tagihan saya potong dikit-dikit, itu mas dasarnya. Akhirnya saya dipanggil lah ke Puji Film. Habis Puji Film jadi berangkat lagi ke Toshiba. Jadi itu pelan-pelan dari itu mas dasarnya saya. Terus ada yang nawarin juga ke mie sedap. Mie sedap waktu itu kan koperasi saya 6.000 karyawan mulai dari 35. Alhamdulillah uang harian waktu zaman itu tuh 15 juta mas, karena beli cash. Akhirnya diterapkan pakai kupon, yaitu merangkak karena saya bagus, mulai dari 35 sampai 5.000, terus saya dipindah lah Cibitung. Dari itu akhirnya saya nyari lah, muter-muter dapur di sini. Dulu mundar-mandir Cakung gitu. Semua itu dulu itu kerjain saya sendiri mas, sama anak-anak saya. Anak saya masih kecil-kecil udah saya ajarin ayo sengsaranya kayak apa. Jadi tukang masaknya aslinya suku saya gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah karena udah partai banyak ya saya turunkan ke anak buah saya semua gitu. Sekarang 2003, pokoknya di sini udah 13 tahun. Iya, saya di mulai berdiri itu catering kita tahun 95. 95 itu yang dari Cakung. Saya menguasai di Cakung itu Toshiba, SAP, Puji Film, Winfood, Prakasa Alam Segar itu mie sedap, terus Senturi Baterai. Itu ada perusahaan 7 kalau nggak salah di situ. Mie sedap aja bisa 6.000, bisa 10.000 dulunya itu. Dulu kan nggak ada saingan, sekarang saingan banyak. Kalau saya itu cari job itu jangan sampai putus di jalan. Gimana caranya? Satu, kebersihan, ke tempat. Catering itu lain sama warung, restoran, karena ngejar waktu kita.
Jadi kita tuh stres itu tegang, harus tepat waktu. Jadi kita udah kebiasaan kayak gitu. Ya alhamdulillah. Terus akhirnya di sini tuh hampir semua udah pernah merasakan. Kita lagi jaya-jayanya musibah. Jaya-jayanya saya ikut samurai itu tadi. Pikir saya capek, kali tambah kaya, kata tambah hancur. Mungkin saya ditegur Allah, udah dikasih rezeki begini, malah macam-macam. Itu saya sadar setelah habis-habisan. Samurai itu permainan orang Banyuwangi itu sama 40 orang. Saya percaya gitu. Wah, saya invest 100 juta jadi 1 M. Siapa saya orang nggak seneng. Wah, apa aja saya jual. Sampai rontok mobil nggak ada. Catering berantakan, hancur-hancur bang. Tahun 2014, 15, 16 itu nggak punya utang lagi, habis. Kebonan saya, dapur yang mau bikin dapur 800 habis. Yang mau bangun mobil kurang lebih 6 habis. Ya alhamdulillah sekarang saya tidak mengingatkan, mungkin jalan Allah harus saya nggak boleh begitu lagi gitu kok. Padahal ya mati-matian saya jadi usaha catering modal dengkul kayak gitu. Saya minta sama Allah, minta petunjuk yang udah-udah. Terus ada yang ngasih tahu, udahlah yang udah-udah. Kalau kamu masih begini terus memikirkan yang dulu-dulu, kamu nggak ada bangkit. Bismillah saya bangkit ya alhamdulillah. Kami bangkit udah enak, kemarin corona habis itu dah. Tapi ya alhamdulillah mas, saya bukan di catering aja, saya di bidang ikan. Jadi supplier juga ke teman-teman catering. Ya lumayan untuk 1.000-2.000, kalau ngambil orang catering kan 300 kilo. Dari itu saya berani turun cari yang murah-murah, saya jual lagi. Ya untuk menyambung hidup. Waktu COVID itu udah 2 tahun berlalu ya sampai sekarang. Itu pun dari partai 1.200 berkurang menjadi 700. Yang 1.000 menjadi 500. Pokoknya separuhnya. Terus pelan-pelan akhirnya ya saya mau bikin usaha lain. Usaha lain saya bikin rendang, saya bungkusin, saya tulis IKOB. Dan saya di sini di Bekasi ini jadi ketua IKOB itu Eka Wangi Korwil Bekasi, termasuk saya ketuanya. Dan gimana caranya saya bikin rendang jengkol, rendang ati, rendang rendang daging gitu. Jadi saya kasih ke sekarang model ke WA, ya saya nggak malu menawarkan ke pabrik-pabrik ya. Ya alhamdulillah bangkit jualan saya. Setelah COVID yang kemarin saya sempat kena. Juli itu teman saya catering, dua-duanya suami istri, namanya Sumi Catering yang di Cikarang. Itu rekan saya akrab. Suami istri kena mas. Saya datang di situ ngasih semangat dia, nggak tak kerok, tak pijet, ngasih semangat. Suaminya meninggal. Dapat seminggu dia menuti, saya kan kaget juga. Terus yang nganter saya kaget juga. Akhirnya saya dibawa ke dokter, badan saya panas dingin. Ternyata saya kena COVID. Harapan saya udah nyerah. Kayak saya udah cukup, udah tua, udah lelah. Kayak nggak pantas saya ini kena COVID, karena selama 33 tahun di Jakarta saya tidak mengenal dokter, anti dokter. Tiba-tiba kena COVID gitu. Saya dirawat, akhirnya saya ngomong baik-baik karena dokter di sini udah baik semua. Karya kalau sakit ke dokter Medika. Saya udah pasrah mas, ya Allah teman saya gampang, pasti saya diambil. Anak buah saya 15 tahun ikut saya, Pak Dodi dari Tasik. Dia nangis melihat saya, ibu jangan mati bu. Nanti kalau ibu mati, anak saya kuliah gimana? Kok delala dapat 2 hari dia yang meninggal.
Di sini meninggal kena COVID, langsung perusahaan tahu ditutup total. 2 bulan mas. Udah saya pasrah, udah mungkin saya harus berhenti catering, udah lelah saya gitu. Anak udah gede-gede, udah mandiri sendiri. Ternyata anak buah SMS, Bu, jangan ditutup cateringnya Bu. Saya masih punya cicilan sepeda motor, masih cicilan rumah, masih kontrak. Dari itu saya semangat lagi. Setan bismillah, tahajud, duha, saya lakukan, minta sama Allah, saya pasrahkan. Saya tidak ada modal, nggak ada modal, udah habis. Tiba-tiba teman datang, ngelihat saya, kasihan kok ibu nggak mau berangkat, nggak ada uang. Dia punya emas 150 gram, diserahkan ke saya, dijual bareng sama saya. Dia dapat 150 juta. Dia ngomong, Bu, saya nggak pakai bunga, nanti dicicil ya Bu, 10-10. Saya niat bantu, saya nggak mau pakai duit bunga. Dari itu mas, saya bangkit lagi, barusan aja. Kayak nggak percaya bahwa saya itu bangkit. Terpuruk banget saya kemarin mas. Ya, alhamdulillah mas, mungkin berkat anak yatim yang saya support, kasih makan. Saya punya anak yatim banyak mas. Yayasan di Cakung 4 anak yatim, anak kakak sana yatim piatu, belum yang di Banyuwangi. Sekuat mungkin saya mas, parah pun saya tetap masih ngirim ke dia. Dapat doa keluarga semua dari Eka Wangi mas, kalau ada acara apa-apa mesti saya menyumbang sedikit. Ya alhamdulillah sekarang udah bangkit lagi. Banyak sih mas yang mau masuk, cuma saya nggak mau over karena fisik saya nggak kayak dulu gitu. Karena saya udah target 60 saya pengen istirahat. Saya di Banyuwangi bikin homestay kecil-kecilan untuk masa tua. Saya juga ada pensiunan Pemda. Jadi anak saya yang saya suruh nerus. Kalau perusahaan itu menu-menu itu kan kita harus nasional. Nasional itu kan memang menu dari perusahaan. Cuma kalau dari catering Kurnia khusus, kita itu ada setiap Jumat berkah. Jadi kita nggak ngomong untung. Jadi kita ada spesial kayak rawon, nasi timbel, kayak timbel Banyuwangi Tempo gitu ya. Cuma pakai empal, ikan asin gitu. Soto Surabaya, soto Betawi, soto Bogor itu setiap Jumat. Terus masakan Padang itu hari Rebo. Madang itu ya juga ada rendang, sayur kapau, sambal hijau gitu. Jadi masakan itu bukan karena doyanan saya gitu, enggak. Memang udah di sini tuh harus, namanya tukang masak itu harus bisa semuanya. Kayak begini tuh harus sabar, harus jeli, bener-bener disiplin, ngejar waktu dan kebersihan tepat waktu. Tuh, itu yang dicari. Soalnya perusahaan rugi kalau terlambat setengah jam aja, perusahaan rugi. Terlambat setengah jam, 1 jam aja udah miliaran. Produksinya dia lambat. Itu juga nyangkut. Catering nggak main-main mas. Alhamdulillah saya dari nol. Mulai dari babu, dari tukang jahit, jadi sapam, mulai jadi kondektor bis, modal nol dengkul saya mas. Ya alhamdulillah, bersyukur saya mas, Allah ngasih rezeki saya kayak gini gitu. Rencananya waktu itu kan saya kepingin buka pabrik kerupuk, karena kerupuk sehari aja nggak cukup 2 juta, kan sayang. Saudaraan kayak di Banyuwangi dulu ya itu terus kena musibah samurai itu, ya itulah mungkin jalan Allah, harus kamu jangan terlalu over gitu. Benar-benar waktu itu kalau ingat sedih saya berjuang sendiri tanpa modal orang tua, orang 3 orang buruh, masa anaknya 9, anaknya sekolah
Saya mulai SMP, saya kerja di Suasana Gedung Biskup, sama kerja SMP pulang ke gedung. Saya itu mulai mandiri mulai dulu Mas, sekolah biaya sendiri. Masa kecil juga menyedihkan. Iya, masih SMP itu karena keluarga saya itu orang 9 ya Mas. Bapak saya orang nyotok orang buruh. Ibu saya buruh nyuci. Jadi segitu banyak anaknya mungkin kehidupan untuk makan masih susah gitu Mas. Terus saya pulang dari kerja nyari kayu sama kakak saya untuk masak. Saya kalau ingat sedih, saya belum sempat menyenangkan hati orang tua. Makanya kalau ada orang tua datang sini, rasanya kayak ibu saya. Bahkan saya mau ngasih, saya membuat hati saya. Ya Allah, ada ibu saya senang ngelihat saya belum sempat menyenangkan hati orang tua. Masih zaman dulu Mas, telur seperempat, terigu seperempat, bikin apa namanya untuk lauk Mas. Kalau di sini martabak ya, bukan telur dadar banyak tepung dibagi. Saya ingat itu Mas. Kalau ibu saya belum masak, nyuci nyiram Mas. Hei kenyang, malu sama tetangga. Kalau dilihat orang katanya kalau udah disiram rumah seakan-akan udah ada, padahal terburuk. Itu yang dilakukan orang tua saya. Orang tua saya buruh tapi bisa nyekolahkan 9 orang. Itu saya salut Mas. Ingatan-ingatan kalau waktu saya sedih, jadi ingat yang dulu-dulunya gitu Mas. Makanya sering membantu orang, insya Allah rezeki nggak kemana gitu Mas. Kehidupan saya bukan pandai menabung, tapi saya nabungnya di akhirat. Tapi ada jajalannya, kayak perusahaan, saya habis bantu keluarga, habis ngasih yayasan, tiba-tiba dipanggil, itu kan rezeki Mas. Ya mudah-mudahan catering ke depan biar pulih normal kayak dulu, karena memang saat-saat ini perusahaan itu masih belum bisa mengangkat karena perusahaan juga gini juga Mas. Ya kesan-pesan saya yang catering sekarang ini, jangan ambisi dan benar-benar ditekunin. Dapat sedikit yang penting lancar, dapat sedikit yang penting lancar gitu loh.